hidung 300 juta, dagu 200 juta, jadi totalnya 500 juta ya. Sulam alis ya kemarin aku lupa ya, sekitar 10 juta kali ya. Kenapa? Kamu mau juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup muslim, mati juga muslim. Kofizen semuanya, ada sebuah video seorang wanita, orang Indonesia nih ya. Kayaknya dia itu sedang memamerkan operasi plastik yang sudah dia lakukan. Dari hidungnya dirubah, dari mulutnya dirubah, dari dagunya dirubah, dari alisnya dirubah, dari wajahnya yang dirubah. Banyak sekali netizen yang mengomentari perubahan wajahnya dengan komentar yang negatif, dan hampir tidak ada yang mengomentari dengan komentar positif. Karena bagi saya pribadi, ketika melihat dengan wajahnya seperti itu, justru bukan cantik yang didapat, justru aneh. Bentuk wajahnya semakin aneh. Nah, Kofizen semuanya, pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Salah satu kehebatan yang ditunjukkan oleh setan itu adalah wala amurannahum fala yubattikunna adzanal an'am. Dan kalaupun aku memerintahkan kepada manusia itu, mereka harus memotong telinga-telinga hewan, mereka akan melakukannya. Wala amurannahum fala yughayyiranna khalqallah. Maka setan mengatakan, aku akan memerintahkan manusia, maka manusia itu akan merubah ciptaan Allah. Nah, Kofizen semuanya, sebetulnya salah satu jebakan-jebakan setan kepada manusia itu adalah supaya manusia merubah ciptaan yang sudah Allah tetapkan kepada mereka. Misalkan manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajahnya yang sempurna, tetapi menurut dia jelek karena hidungnya kurang mancung, pipinya kurang cabi, janggutnya kurang lancip, alisnya kurang tebal. Kemudian dia merubah ciptaan itu dengan cara operasi, ditambah alis lah, ditambah hidung supaya tambah mancung, bibirnya disuntik biar tambah tebal, janggutnya disuntik supaya tambah lancip, pipinya ditambah daging supaya cabi. Bahkan mungkin ada ya yang mengimplan payudara supaya terlihat lebih besar, bahkan tempel lagi daging yang ada di bokong supaya lebih montok gitu. Ada yang melakukan seperti itu, merubah ciptaan yang seharusnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, karena merasa tidak puas dengan apa yang sudah diberikan Tuhan oleh mereka. Nah, ini adalah salah satu jebakan-jebakan setan yang dilakukan oleh setan untuk menggiring manusia ke dalam kebinasaannya sendiri, dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu melaknat seorang wanita yang menyambung rambutnya ataupun yang disambung rambutnya. Yang menyambung dan yang disambung sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Artinya kalau hanya menyambung rambut pada saat itu, di zaman Rasulullah hanya menyambung rambut, menggunakan rambut palsu untuk disambung supaya terlihat lebih cantik, supaya terlihat lebih menarik, itu saja sudah dilaknat oleh Rasulullah, sudah dikutuk oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan orang yang mereka itu merubah, bukan hanya sekedar menambah rambut palsu, tapi sudah merubah, betul-betul merubah. Bahkan ada taraf di mana mereka harus merubah kelamin seperti yang dilakukan oleh beberapa artis-artis yang ingin tenar dengan cara cepat. Nah, kalau sudah seperti itu bagaimana? Maka yang harus kita pikirkan baik-baik adalah dia tidak akan pernah mungkin bisa kembali lagi kepada kodratnya semula. Kalaupun mereka bertaubat, bisa kembali lagi ke habitat semulanya, itu akan sulit, bahkan hampir mustahil. Mohon maaf, ada seorang laki-laki yang dia mengoperasi burungnya, sehingga burung itu dipotong dan dia merubah kodratnya, berusaha merubah kodratnya dari laki-laki ya menjadi ke wanita-wanita palsu gitu. Artinya dia berusaha untuk merubah gendernya dengan membuang kelaki-lakiannya. Kalau sudah dibuang, ketika dia bertobat, apakah dia akan kembali lagi menjadi laki-laki? Apakah burung yang sudah dibuang itu bisa dipasang lagi? Kan tidak. Tidak ada metode untuk mengembalikan lagi burung yang sudah dibuang kemudian dikembalikan lagi. Nggak bisa. Itu sudah terlambat, sangat-sangat terlambat. Jadi kalau orang berpikir pendek hanya untuk ketenaran, hanya untuk masalah apalagi itu supaya dia banyak pengikut dan uang,
itu adalah hal dan cara terpendek untuk mendapatkan uang dan ketenaran. Dan itu betul-betul nanti seumur hidupnya dia mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya. Ya, orang-orang seperti itu, mereka makan, mereka dalam laknat, mereka minum dalam laknat, mereka mendapatkan uang pun dengan cara yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Maka seluruh kehidupannya itu betul-betul dalam laknat. Maka bagaimana dia akan bertaubat dari dosa yang sudah dia lakukan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mohon maaf Kofizen semuanya, dosa itu, zalim itu banyak sekali jenisnya. Dan yang harus kita fahami, zalim itu dibagi garis besarnya ada 3. Zalim kepada Allah, zalim kepada diri sendiri, dan zalim kepada orang lain. Zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka taubatnya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan contoh adalah syirik. Syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita berhenti tidak melakukan kesyirikan, tidak percaya hal-hal yang tahayul, khurafat, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari agama Islam dengan benar, cukup bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menerima taubat kita. Kita sudah meninggalkan kesyirikan. Taubat untuk dolim kepada diri sendiri, nah ini agak susah. Misalkan begini, ada orang yang dia tidak sholat, tidak puasa. Ketika dia dolim pada dirinya sendiri, itu kan dolim pada diri sendiri. Maka dia untuk bertobatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya sekedar minta maaf kepada Allah, tapi juga harus minta maaf pada dirinya sendiri dengan cara tidak lagi meninggalkan sholat, tidak lagi meninggalkan puasa, mengerjakan semua kewajiban-kewajiban pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lagi bermaksiat, tidak lagi berbuat dosa. Itu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau dolimnya pada diri sendiri adalah merubah ciptaan yang sudah Allah tetapkan kepada dia, tobatnya bagaimana? Tobatnya adalah mengembalikan seperti asalnya. Itu yang disebut sebagai taubat. Taubat itu mengembalikan kepada asalnya. Sesuatu yang dirubah harus dikembalikan kepada asalnya. Nah kalau asalnya tadi itu adalah laki-laki, kemudian dirubah menjadi perempuan, bagaimana dia bisa berubah lagi menjadi laki-laki? Susah kan? Hampir mustahil kan? Nah itu makanya banyak ulama-ulama mengatakan orang-orang yang sudah merubah jenis kelaminnya, sehebat apapun mereka itu bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa kemungkinan tobatnya tidak diterima sampai dia kembali lagi kepada fitrah aslinya. Jadi meskipun dia sudah merubah, misalkan dia merubah jati dirinya di perempuan, terus dia pakai jilbab, berharap dengan pakai jilbab itu dia nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berusaha menjadi wanita yang soleha dengan menjalankan sholat pakai mukena, baca Quran, berkumpul dengan wanita. Bukan begitu cara taubatnya. Ya, bukan begitu cara taubatnya. Tetapi taubat yang betul-betul dilakukan adalah kembali kepada fitrahnya, yaitu laki-laki. Mungkin dalam satu hal dia tidak bisa mengembalikan kelaki-lakiannya, dalam artian burung yang sudah terpotong tidak bisa dikembalikan, tetapi dia bisa merubah kodrat-kodrat yang lain. Dia harus pakai penampilan seperti laki-laki, bergaul dengan laki-laki, kemudian dia berperilaku seperti laki-laki meskipun sudah tidak lagi punya burung misalkan. Kan bisa. Artinya dia kembali lagi kepada habitat semula. Jadi itulah yang disebut sebagai tobat pada diri sendiri. Tapi tadi menjadi sebuah pertanyaan, kalau sudah dirubah, bisa tidak dikembalikan seperti awal? Maka itu jawabannya tidak bisa. Kalaupun dia menyesal, penyesalannya sudah sangat terlambat. Dan kalaupun mereka menyadari kesalahannya di akhir hayat, maka itu akan menjadi penyesalan dan tangis yang tidak akan pernah mampu dia bendung. Nah kemudian yang ketiga itu adalah dolim kepada orang lain, dolim kepada li ghairihi. Jadi dolim kepada orang lain, cara tobatnya bukan hanya meminta ampun kepada Allah, tetapi dia harus meminta maaf kepada orang yang dia zolimi, orang yang dia sakiti, sampai orang itu memaafkannya, atau sampai dia mengembalikan hak milik orang lain yang dia ambil. Misalkan dia maling, dia mencuri, maka dia tidak akan dianggap sebagai orang yang bertobat sampai dia mengembalikan apa yang dia ambil, yang dia curi dari orang lain. Itu, jadi Kofizen semuanya, taubat itu bukan hanya sekedar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat ada konsekuensinya. Dolim kepada siapa? Disitulah taubat berlaku. Nah tapi kembali lagi, manusia itu banyak yang mengikuti hawa nafsunya, dan juga banyak sekali diikuti oleh nafsu-nafsu yang disebarkan oleh setan, godaan-godaan setan. Seperti yang saya sampaikan di ayat awal, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan iblis itu berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa nanti iblis itu wala umaniyannahum, akan aku berikan mereka angan-angan, wala amurannahum, maka aku akan perintahkan apapun kepada mereka, wala amurannahum falayubattikunna adzanal an'am, kemudian aku juga akan perintahkan kepada mereka, maka mereka itu akan memotong telinga-telinga para hewan, maka mereka akan falayughayyiruna khalqallah,
fala yughayyirunna khalqallah. Mereka akan merubah ciptaan-ciptaan Allah. Jadi apapun yang telah diperintahkan oleh setan kepada mereka, ketika manusia sudah terjebak dalam bisikan setan, terbuai oleh kenikmatan yang sudah dibuai oleh setan dengan bisikan-bisikannya, apapun yang diperintahkan setan, maka itu akan dilakukan oleh mereka. Dan disitulah kesesatan tertinggi yang dilakukan oleh manusia, ketika manusia tidak lagi bisa membedakan mana bisikan setan yang menyesatkan dan mana petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam jalan yang lurus. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.